Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadhil ayah allati qara'aha khairan anifan tatakallamu an asya'in katsira. Awalan ma yata'allaqu bi al-sadaqah, az-zakah, atau al-infaq min haula'il aghniya al-kuffar. Bagaimana sedekahnya orang-orang kafir yang kaya ketika mereka diminta oleh orang-orang yang beriman yang pada waktu itu banyak para sahabat yang miskin gitu. Ya, Ahlus Sufah itu adalah orang-orang mukmin sahabat Rasulullah SAW yang mendiami tempat itu. Kalau sekarang mungkin pesantren kali ya, pesantren zaman Rasulullah SAW itu para sahabat yang banyak yang miskin gitu. Nah kemudian mereka karena diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sebagian harta dari orang-orang kaya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya. Maka mereka mencoba untuk meminta bagian dari hartanya untuk dizakati sebagai zakat atau sedekah atau infak atau lainnya lah, gitu ya, pada mereka. Ketika orang mukmin yang miskin, para sahabat Rasulullah SAW meminta kepada mereka sebagian hartanya, maka apa tanggapan mereka? Kira-kira apa? Apa mereka memberikan apa tidak? Kemudian apa yang mereka pikirkan tentang zakat itu, tentang sedekah itu, tentang infak itu? Keyakinan mereka itu seperti apa gitu? Ya. Ketika berhadapan dengan orang fakir dari mukmin, orang miskin mukmin, sahabat Rasulullah, dengan ketika berhadapan kepada orang yang fakir tapi kufar dari golongan mereka gitu. Nah ini. Ayat ke-47 itu Allah berfirman, bukan bersabda ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan? Ya. Atau di sini apabila diminta kepada mereka, ya. Yang mengatakan atau yang meminta itu adalah fuqara sahabah, orang-orang fakir dari kaum sahabat waktu itu. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan apabila atau ketika dikatakan, diminta kepada mereka untuk berinfak, berinfaklah kamu ya, kepada kami, kata para sahabat yang fakir itu, mimma razaqakumullah, dari sebagian apa-apa yang dirizkikan oleh Allah kepadamu. Maka apa jawaban dari mereka? Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, berkatalah orang-orang kafir itu kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir yang kaya kepada orang beriman yang miskin. Apa kata mereka? Anut'imu mallau yasha'ullahu at'amah,
Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kami harus memberi makan kepada orang yang seandainya Allah mau memberikan makan itu, seandainya Allah mau memberikan makan kepada kalian, kepadamu, tapi Allah tidak memberikannya, kayak gitu ya. Kenapa harus kami yang memberikan makan kepada kamu? Kan Allah itu maha kaya, mintanya kepada Allah lah, gitu kan maksudnya ya. Jadi mengejek mereka itu, nggak mau memberikan sedekah atau infaknya kepada orang mukmin yang fakir itu, sambil mengejek, kamu itu kenapa minta kepada kami? Itu Allah kan lebih miskin, Allah lebih kaya kan? Kenapa tidak minta pada Allah saja? Sambil mengejek, lah Allah saja yang maha kaya tidak bisa memberi kepada kamu, membiarkan kamu miskin, ya apalagi kami, gitu kan? Kenapa harus kami beri kamu harta, kekayaan, dan sebagainya? Tuh, ini orang-orang kafir, orang musyrik pada masa itu. Ya, mereka tidak mau memberikan harta atau sebagian hartanya kepada orang-orang yang beriman. In antum, tidaklah kamu itu illa fi dhalalim mubin, ya, kecuali dalam kesesatan yang nyata. Ya, yang sesat siapa? Orang yang beriman, yang miskin, yang minta bagiannya sebagai zakat, atau mereka orang kafir? Kafir. Orang kafir. Kenapa? Karena ya, mereka itu diambil sebagian hartanya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan hartanya dan untuk mensucikan jiwanya. Ya, hartanya jadi bersih, ya, yang tadinya campur dengan hartanya orang lain, milik orang lain, hak orang miskin, orang fakir dan sebagainya. Kemudian diambillah sebagiannya itu ya, untuk orang miskin, orang fakir, sehingga hartanya jadi bersih tuh dimakan. Ya. Kemudian untuk membersihkan jiwanya supaya punya rasa kasihan, melas, ya, sayang terhadap orang-orang yang miskin, terhadap orang-orang yang fakir, ya. Yang harus hidup itu bukan orang kaya saja. Yang harus makan itu bukan orang kaya saja, tapi orang miskin harus makan. Ini punya rasa kepedulian dengan adanya zakat itu. Tapi mereka tidak mau melakukannya, bahkan mereka menuduh bahwa orang-orang mukmin itu yang fakir, yang miskin itu sesat gitu ya. Memintanya kepada mereka, bukan meminta kepada Allah. Gitu ya. Allah saja tidak ngasih, apalagi kami manusia gitu ya. Nah, itu keyakinan mereka yang menyimpang. Ya, sudah menyimpang. Lalu kemudian diterangkan oleh Rasulullah, diterangkan juga oleh orang-orang yang beriman, bahwa dengan sodakoh, dengan zakat, dengan infak itu untuk dirinya sendiri. Jadi harta yang diberikan, harta yang diinfakkan, harta yang disodakohkan, harta yang dizakatkan, itu kan kalau menurut keyakinan kita, menurut keyakinan Islam, menurut keyakinan Rasulullah SAW, ya, yang merupakan ajaran, itu semuanya akan kembali kepada kita. Ya. Mereka mempertanyakan, kapan kembalinya? Kalau kita kasih, kita punya 10, kita kasih 1, maka tinggal 9 dong. Kan gitu. Menurut hitungan matematik, kan begitu ya. Masa bertambah? Di mana bertambahnya? Itu menurut mereka.
Nah, diterangkanlah bahwa akan bertambah harta itu atau akan diterima nanti harta itu yang milik kita yang disedekahkan itu nanti di mana? Di akhirat, ya kan? Nanti di akhirat. Ya. Dengan diterangkan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Itu diterangkan bahwa dengan menginfakkan satu itu akan berkembang menjadi 700 kali lipat. Diterangkannya manja abil hasanati falahu asru amthaliha, barang siapa yang mensodakohkan sesuatu ya maka akan diganti dengan 10 kali lipat. Nah, itu kalau pemberian biasa 10 kali lipat ya. Siapapun yang memberi, apakah orang Islam ataupun non-Muslim, kalau dia memberi kepada orang lain satu, maka akan dilipat gandakan menjadi 10. Apakah di dunia, apakah di akhirat? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Tapi kalau kita orang yang beriman, berinfak dengan niat fisabilillah, maka dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan lebih dari 700. Mungkin 1000, mungkin 2000, mungkin 3000, mungkin 1 miliar. Itu dari satu itu ya. Nah itu. Mereka tidak yakin, tidak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya bahwa nanti akan dibangkitkan lagi. Gimana mau dibangkitkan? Akhirnya mereka apa? Mereka mempertanyakan lagi tentang akhirat. Nah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya. Dan mereka berkata atau bertanya, mempertanyakan, mata hadzal wa'du, kapan kalau begitu terjadinya hari yang sudah dijanjikan itu? Kapan janji kebangkitan itu akan terjadi? Kapan hari kiamat ya, akan terjadi? Jadi mereka mengolok-olokkan gitu ya, mengolok-olokkan orang yang beriman, mengolokkan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau benar akan ada hari kiamat, kapan kiamat itu datang? Kalau menurut keyakinan kita apa? Dalam Islam, kiamat itu kapan akan terjadi? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad juga tidak tahu. Malaikat juga tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi, apalagi kita, ya kan begitu. Tapi mereka mempertanyakan, kalau benar akan ada hari kiamat, kapan terjadinya? Gitu ya. Ini mata hadal wa'du in kuntum shodiqin, kalau kamu meyakini, kalau kamu benar gitu ya. Kalau kamu benar yakin akan adanya hari kiamat. Maka dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, qala ta'ala ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Ini Allah menerangkan tentang kejadian hari kiamat itu. Ya. Apa artinya itu? Terjemahnya kayak apa? Ayat ke-49. Mereka hanya menunggu suatu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Iya. Mereka menunggu ya. Menunggu akan terjadinya hari kiamat. Tidaklah mereka itu menunggu. Ya. Sebetulnya mereka itu tidak menunggu. Karena apa? Karena hari kiamat itu pasti akan datang. Ya. Sehingga ya apa? Ma yang duruna illa sayhata wahidah. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali teriakan sekali saja. Ya, kecuali teriakan sekali saja. Ini maksud teriakan sekali aja itu apa? Suara tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala.
oleh siapa? Malaikat Israfil. Israfil. Nah, wahiya nafkhatu Israfila al-ula, yaitu tiupan sangkakala oleh Israfil yang pertama. Ya. Itu satu kali tiupan saja ya. Oleh siapa? Malaikat Israfil. Maka ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ya. Tiupan itu menghancurkan mereka semua, membinasakan mereka semua. Ya. Walaupun hanya satu tiupan, semuanya mati. Wahum yakhisimun, walaupun mereka sedang bertengkar, sedang sibuk, ada yang sedang makan, ada yang sedang minum, ada yang sedang tidur, ada yang sedang diskusi, ada yang sedang ngajar, ada yang sedang transaksi bisnis, ada yang sedang dagang dan sebagainya. Jadi tidak ditunggu. Kalau kiamat sudah waktunya, pasti terjadi. Tidak perlu ditanyakan lagi, gitu. Karena itu nanti akan terjadi sesuai dengan yang Allah sudah janjikan itu, dan hanya Allah yang tahu. Allah tidak menunggu ya, ini orang masih ada yang lagi sedang belanja. Ini ada orang yang lagi sedang ke pasar. Ini ada orang yang lagi sedang ke sungai, ini ada orang yang lagi sedang di kebun dan sebagainya. Itu tidak ditunggu. Allah tidak menunggu itu. Oh, ini anak masih kecil, jangan kiamat dulu lah. Enggak. Ya, kalau sudah waktunya kiamat, maka ditiuplah sangkakala yang pertama, semuanya hancur lebur. Ya. Al-qari'ah ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Terus watakunul jibalu kal ihnil manfus fa amman taqulat mawajinuhu fa huwa fi isati radiyah wa man khafat mawajinuhu fa huwa fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Gunung-gunung hancur berterbangan. Manusia seperti alang-alang yang terbang seperti kapas. Wah, Masya Allah. Ya. Jadi tidak menunggu siapapun. Kalau kiamat sudah waktunya, maka terjadilah. Gitu ya. Wahum yakhisimun. Ya. Fala yastati'una tausiyatan. Maka tidak ada seorang pun pada waktu ditiup sangkakala itu yang sempat untuk memberikan wasiat. Ya. Orang kiamat terjadi, selalu kiamat. Anak-anakku, nanti sawah yang sebelah sana untuk kamu, yang sebelah sini untuk kamu. Nggak ada. Kalau sudah waktunya kiamat, sudah. Semuanya itu hancur ya. Atau mungkin kamu punya anak, ini kiamat, kamu jangan ke situ, lewatnya ke sini. Boro-boro ya. Menolong dirinya sendiri saja udah tidak bisa. Itu saking saking besarnya hari kejadian pada waktu itu. Tidak ada lah, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan nasihat. Fala yastati'una tausiyatan. Ya, udah masing-masing aja udah. Ya. Wala ila ahlihim yarji'un. Dan tidak ada yang bisa pulang kembali ke keluarganya atau ke rumahnya. Orang yang lagi sedang di pasar, terus kena kiamat, kena tiupan sangkakala, udah tidak ada yang bisa balik lagi ke rumahnya. Waduh, di hari kiamat saya belum pulang ke rumah. Pulang pakai apa? Pakai motor. Semuanya udah hancur. Ya, wala ila ahlihim yarji'un min aswaqihim wa asgholihim bal yamutuna fiha. Baik itu kembali dari pasar mereka habis jual beli ataupun habis kerja, wa asgholihim, ya, kesibukan mereka, tetapi mereka semuanya bal yamutuna fiha, mereka semuanya mati di tempat itu. Ya, mati di tempat itu semua.
Gitu ya. Itu wala ila ahlihim yarji'un. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Coba yang itu apa terjemahnya? Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Setelah sangkakala yang pertama ditiup, semuanya mati. Semuanya mati. Semuanya masuk ke dalam kuburan. Nah, itu sangkakala yang pertama. Semua manusia mati. Tidak ada yang hidup. Berapa miliar manusia? Ya, tidak ada yang hidup. Kemudian mereka terkubur dengan bumi ini. Berapa tahun lamanya? Dari mulai sangkakala yang pertama, semua dimatikan, semua terkubur, sampai kepada hari pembangkitan, yaitu wanufikha fis-sur, ya. Wanufikha fis-suri. Ini peniupan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan yang sudah mati semua dari alam kuburnya. Itu berapa tahun tuh jaraknya? Hah? Berapa tahun? Mana? Selamanya? 1 abad? Ya, nggak tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Tetapi menurut kitab Jalalain, ya, kitab Jalalain menyebutkan di sini wa huwa qarnun nafkhatats tsaniyah lil ba'thi wa bainan nafkhataini arba'una sanatan. Ya, antara dua tiupan sangkakala itu jaraknya adalah 40 tahun. Kalau manusia terkubur 40 tahun udah jadi apa? Kira-kira. Ya. Udah jadi belulang, udah hancur dah gitu ya. Tapi ya, pada hari kebangkitan itu ditiup sangkakala yang kedua, maka semuanya bangkit. Wa nufikha fis-sur fa idzahum, maka ya seketika itu juga mereka minal ajdathi, ya, dari kuburannya, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yansilun, menuju atau berlari. Jadi semuanya pas ditiupkan sangkakala yang kedua, hari kebangkitan, semuanya dihidupkan kembali, bangkit kembali semuanya. Semuanya pada lari ya, menuju ke tempat yang Allah sudah sediakan. Itu ya. Ila rabbihim yansilun. Yakhrujuna bisur'atin, mereka keluar dari kuburan itu dengan segera, dengan cepat. Qalu, lalu mereka berkata, ini orang-orang kufar terutama ya, orang-orang kafir yang jahat, al-kufar. Mereka berkata ketika dibangunkan itu, ya wailana, aduh celaka kami. Ya wailana, aduh celaka kami ini. Halakna. Memba'atsana mimmar qadina. Siapa ini yang membangunkan kami dari tempat tidurku ini? Nah, tadi kan udah enak tuh 40 tahun ditidurkan. Udah ditidurkan, tiba-tiba dibangunkan. Waduh, celaka nih. Ya kan? Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka akan disiksa. Maka mereka menangis, mereka menjerit-jerit, ya. Mereka menyesal di situ. Qalu ya wailana memba'atsana mim marqadina. Ya. Hadza ma wa'adar rahman. Wah, ini betul apa-apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan.
Ternyata benar terjadi gitu. Kirain kemarin itu udah ditidurkan itu sudah nggak ada lagi apa-apa gitu. Kita dibangunkan, benar ini. Ternyata ya, dulu kita menolak, tidak beriman, tidak percaya akan adanya hari kebangkitan itu. Ternyata ini terjadi sekarang ini. Hadza ma wa'adar rahman. Ini terjadi sekarang ini. Apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Benar ternyata ya. Wa shadaqal mursalun. Dan benar apa-apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Bahkan bahwa akan terjadi hari kiamat. Hari kebangkitan. Aduh, celaka nih. Wah, gitu ya. Ini penyesalan dari orang-orang yang kafir. Aqarru hina la yanfa'uhum al-iqrar wa qila yuqalu lahum dalika. Mereka mengatakan penyesalan seperti itu ya. Itu sudah lewat. Sudah apa? Sudah tidak mungkin lagi. Ya. Penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya. La yanfa'uhum. Karena apa? Karena pasti mereka akan disiksa. Tuh. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Artinya Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Itu. Teriakan itu hanya sekali saja. Hanya satu kali tiupan oleh siapa? Malaikat Israfil. Mereka manusia yang jumlahnya miliaran itu bisa kumpul semuanya di padang mahsyar. Bayangkan, manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu berapa miliar kira-kira? Berapa miliar? Sekarang aja ada 7 miliar. Ya. Ratusan miliar. Mungkin bisa jadi triliun kali. 1 triliun bisa dikumpulkan oleh Allah dengan kekuasaan Allah dalam jangka 1 teriakan aja. Wah, semuanya sudah berkumpul dengan sendirinya. Ada yang jalan sebelah kanan ke kiri, ada dari kiri ke kanan, ada yang dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, dari barat ke timur, dari timur ke barat, semuanya kumpul di dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Itu dalam 1 teriakan saja. Masya Allah, luar biasa ya. Itu. In kanat illa sayhatan, tidaklah kecuali hanya 1 kali teriakan saja, illa sayhatan wahidah, fa idahum jami'un, maka mereka semuanya ladaina kepada kami muhdarun, berkumpul, berdatangan semuanya, muhdarun, datang kepada Allah. Ada yang menjerit, ada yang datangnya itu dengan cepat, ada yang datangnya itu dengan terlunta-lunta, ada yang menyeret-nyeret kakinya, ada yang menyeret-nyeret punggungnya, ada yang kepalanya jalan itu, ya. Ada yang tangannya, sesuai dengan amal kita di dunia ini, ya. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini ke-54 tambahan. Pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, telah kumpul semuanya. Ada yang jerit-jerit, ada yang teriak-teriak. Semuanya menyesal.
Ya, semua manusia menyesal kata Rasulullah SAW. Terus ada sahabat yang bertanya, bagaimana orang mukmin menyesal? Ya, sama. Orang kafir iman menyesal kenapa dulu tidak beriman. Orang jahat menyesal kenapa dulu saya itu jahat, tidak jadi orang baik. Ya. Orang mukmin pun menyesal kenapa tidak lebih banyak lagi berimannya atau beribadahnya. Yang ibadahnya 10 kali lipat menyesal kenapa tidak 20 kali lipat. Yang ibadahnya hanya 1 kali lipat, kenapa menyesal kenapa hanya 1 kali lipat. Yang rajin ibadahnya kenapa dulu tidak lebih rajin lagi. Yang tidak rajin kenapa menyesal kenapa dulu tidak rajin ibadahnya. Itu. Jadi semuanya akan menyesal. Maka Allah berfirman, fal yauma, pada hari itu la tudlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun yang dirugikan sedikit pun. Ya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang didolimi. Ya, bagi yang berbuat amal kebaikan walaupun hanya sebiji gandum sebesar biji atom, maka dia akan menerimanya pahalanya. Pamay amal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu. Berbuat kebaikan sebesar apapun akan kita dapatkan pahalanya nanti di sana. Tidak ada seorang pun yang didolimi, tidak ada oleh Allah. Semuanya akan diberikan. Nah, kamu yang suka menghafal Al-Quran, nah nanti dikasih di sana. Ya Allah kasih nanti. Allah kasih untuk kamu yang menghafal Al-Quran terus. Tapi kamu yang sholat malamnya rajin, nah dikasih nih. Ini hasilnya. Dikasih. Hari kamu yang hanya ngasih air aqua 1 gelas ketika ada pengajian, dikasih pahalanya. Ya. Nanti di surga itu kata Rasulullah SAW itu saling menyesal gitu, sehingga pada meminta kepada Allah, ya Allah, apa lebih enak lagi nih kalau saya ini surganya itu tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Yang di surga tingkat 10 pengen dia pas ngeliat tingkat 11, terus saya pengen ke tingkat 11 ya Allah. Kata Rasulullah, ada itu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah itu dengan melalui apa? Ketika orang itu ingin naik tingkat derajat, ya, maka Allah memerintahkan agar kamu mengampuni dosa orang yang telah kamu minta pertanggungjawabannya. Jadi begini, ya, ada orang yang yang punya amal baik, ya, semuanya punya amal baik. Tapi orang yang satu ini dia punya amal buruk juga, suka nyakitin orang lain, Nah, ketika nanti sebelum masuk surga itu orang yang nyakitin orang lain dengan orang yang disakitin itu dihadapkan bareng, ya, dihadapkan bareng. Jadi tidak langsung masuk surga, tetapi akan ditanyakan dulu tentang amal-amal antar sesama manusianya. Kalau amal antara dia dengan Allah itu semuanya sudah ahlu surga gitu lah. Kamu sudah ahlu surga nih. Ya, yang ini ya. Ini udah ahlu surga. Tetapi ada amalan yang berhubungan dengan manusia yang masih harus dikonfirmasi. Umpamanya si ini itu dulu menyakiti si ini. Si A menyakiti si B. Padahal sama-sama ahli surga.
Nah, ini yang si A ini apa namanya dihadapkan dengan si B yang menyakiti itu. Terus silakan mau apa? Ya. Apa yang diminta dari yang nyakiti kamu? Ya. Dulu dia nyakitin saya, ya kan? Maka saya minta amal yang baiknya yang di dia itu diberikan sebagiannya kepada saya, ya kan? Nah, maka ini ketika masuk surga itu semestinya dia naik ke surga 7, mendapatkan kebaikan dari sini, maka dia jadi naik jadi tingkat 8. Nah, yang ini yang mestinya dia di tingkat 7 karena keburukannya dulu terhadap orang, maka dia jadi tingkat 6. Lihat ya. Mendingan kalau yang ini itu ada dulu ya. Menjawab adzan yang pertama ya, yang itu. Yang ini diadakan cukup satu adzan aja yang kita jawab. Oke. Udah. Ini mendingan kalau orang ini berbuat buruk atau menyakitinya kepada seorang. Dia masih bisa di lantai 6. Tapi kalau nyakitinya kepada banyak manusia, maka semua yang disakiti itu akan dihadapkan pada dia. Dan semuanya minta kepada dia kebaikannya. Yang ini minta, yang ini minta, yang ini minta, yang ini minta, yang ini minta. Akhirnya yang ini jadi amalnya jadi habis. Ya, yang tadinya dia mestinya masuk surga malah masuk ke dalam neraka. Mungkin neraka yang masih cetek gitu ya. Tapi masih ada ternyata yang disakiti itu, ada lagi orang datang ke dia. Kamu dulu udah menyakiti saya, maka saya minta amal kamu. Aduh, amal saya sudah habis. Saya aja udah masuk neraka nih karena udah habis kebaikannya. Kalau gitu keburukan saya diambil oleh kamu, maka nerakanya dia semakin turun, semakin rendah, semakin sakit. Ada lagi yang begitu, ngasih lagi keburukan sama dia, dia yang nanggung, semakin. Nah, itu yang disebut dengan apa oleh Rasulullah? Al-muflis, orang yang rugi, orang yang apa? Kalau dagang itu tidak dapat laba, itu apa? Orang yang apa namanya? Orang yang rugi ya. Itu al-muflis. Orang yang bangkrut. Jadi kata Rasulullah, nanti itu akan ada orang yang muflis, orang yang bangkrut amalnya. Padahal dia suka sholat, dia suka berbuat kebaikan, dia zakat dan sebagainya, tetapi karena dia banyak keburukannya terhadap orang lain, banyak menyakiti orang lain, maka semua amal-amal yang baiknya itu terludes dengan perbuatan buruknya itu. Gitu ya. Nah, yang ini yang tadi itu yang naik ke tingkat 8 dari tingkat 6 gara-gara apa? Minta kebaikan dari orang yang tadi yang nyakitinya. Terus dia yang ke-8, yang di tingkat 8 ini, ya Allah saya pengen ke tingkat 9 gitu. Kata Allah, kalau gitu kamu maafkan orang yang tadi menyakiti kamu itu, yang sudah diambil kebaikannya. Ayo deh kalau gitu saya maafkan. Nah, udah dimaafkan. Ini yang ini jadi naik ya. Karena dimaafkan oleh yang ini. Ya kan? Kemudian yang ini naik jadi tingkat 9. Begitu juga yang lainnya. Yang lainnya juga mungkin begitu ya. Ya Allah saya pengen ke tingkat 13 gitu. Saya sudah ada di tingkat 12. Nah, udah kalau gitu kamu maafkan yang itu. Nah, dimaafkan yang ini maafkan. Ini naik, yang ini juga akhirnya masuk surga lagi. Itu kehebatannya apa? Kehebatannya syafaat
antara sesama mukmin itu seperti itu. Maka artinya apa? Orang yang pemaaf itu akan menaikkan derajat dia, kebaikannya menjadi lebih tinggi, sekaligus mengangkat derajat orang yang dimaafkan itu. Itu ya. Oke. Nah itu manfaatnya dari syafaat antara sesama teman gitu. Manfaatnya dari kita saling memaafkan itu di situ ya. Maka kalau lebaran itu kita saling memaafkan, di situ manfaat di antaranya. Ya. Apa tadi? Yang terakhir, fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wa la tujzauna, dan tidaklah kamu semua, ini orang-orang yang kafir itu, ya, diberikan azab illa, kecuali ma kuntum ta'malun, kecuali sesuai dengan yang kamu lakukan dari keburukannya. Kalau melakukan keburukannya 10, ya berarti siksanya 10. Kalau melakukan keburukannya 100, ya 100 gitu. Kalau melakukannya hanya sedikit, maka siksanya juga sedikit. Dan tidak ada seorang pun yang dicurangi, tidak ada. Semuanya mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya, siksaan itu bukan karena Allah kejam, tapi siksaan itu karena kedoliman dirinya sendiri terhadap dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada Allah? Kenapa kamu tidak mau berbuat kebaikan? Itu. Jadi bukan karena Allah kejam, Allah maha kejam, ini banyak yang disiksa. Siksaan itu karena dirinya sendiri yang berbuat keburukan, tidak mau berbuat kebaikan, tidak mau beriman kepada Allah. Mungkin itu ya yang dapat kita sama-sama membahasnya. Tafsir surah Yasin dari ayat ke 47 sampai ke 54. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau bertanya? Tidak? Oh. Ya, semestinya anak-anak SMA itu sudah rajin bertanya. Ya, karena Pak malu bertanya sesat di jalan. Ya. Di jalannya. Karena pertanyaan itu merupakan miftahul ilmi, kuncinya ilmu. Itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak paham ditanyakan, jangan diem aja. Ngegelam kamu. Nanti benar-benar nggak bisa. Kalau orang sebelah sama juga gitu. Gimana? Kalau orang sebelah disiksa. Adik juga sama. Apaan? Kalau orang sebelah disiksa. Orang sebelah? Sama juga jadi. Siksanya. Oh, disiksanya sesuai dengan kekufuran mereka. Sesuai dengan kekufuran mereka. Yang jelas tidak ada seorang pun yang dicurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Tidak. Kalau orang Yahudi gitu, yang bukan orang Islam, itu gimana, Dad? Yang bukan orang Islam, itu double itu siksanya. Udah mah dia tidak beriman, kufur, disiksa. Kemudian berbuat keburukan lagi, 2 kali lipat. Ya, itu tetap bisa masuk surga. Masuk surga enggak orang yang tidak beriman? Yang sama sekali tidak punya iman, tidak akan masuk surga. Yang punya iman, walaupun imannya hanya min khardalin, min apa itu? Min tin. Walaupun imannya itu segede butir debu, ya, yang kecil sekali, asalkan dia ada imannya itu, pasti dia akan masuk surga. Ya, gitu ya. Orang Islam, dia masuk Islam, ya kan? Tapi dia berbuat keburukan aja. Tapi karena ada imannya sedikit, gitu, itu suatu saat dia akan masuk
surga. Rasulullah SAW menerangkan di dalam sebuah hadis sahih juga itu ya. Tapi panjang hadisnya itu, menceritakan tentang orang yang buruk yang masuk ke dalam neraka dulu tuh. Orang Islam yang masuk ke dalam neraka. Tapi ada imannya sedikit gitu. Di dunianya berbuat keburukan aja. Nah, kata Rasulullah, ini dia disiksa, geseng, jadi arang. Udah jadi arang, tapi karena ada sebutir iman diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Itu dalam hadisnya, seperti itu. Adapun orang yang kafir, tidak ada imannya sama sekali, maka mereka akan masuk ke dalam neraka mereka sesuai dengan kekufurannya. Apakah kekufurannya itu tingkatannya 11 atau 12 apa 100 apa 200 apa 2000? Ya tergantung. Siksaannya tergantung. Begitu. Maka mereka mau masuk surga enggak? Ya, yang masuk surga itu hanya orang yang beriman saja. Ya kan? Tapi kalau orang murtad, orang murtad apa lagi? itu amalnya yang pas dia masuk Islam itu enggak kehitung. Kalau orang yang tadinya kafir masuk Islam, dosa-dosanya itu dihapuskan semuanya. Kalau orang Islam murtad, maka amal-amal baiknya itu menjadi terapung kemana-mana. Tidak ada wadahnya. Karena percuma. Gitu ya. Tidak ada wadahnya. Habitat a'maluhum. Amal mereka itu rusak, habitat. Gitu. Itu orang-orang yang murtad. Oleh karena itu maka jangan sampai kita murtad. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kan ada ceritanya Urwah bin Unfuah kalau nggak salah itu namanya itu. Dia sahabat Rasulullah SAW yang diramal oleh Rasulullah SAW, dia akan masuk neraka ya. Sampai giginya aja di neraka itu segede gunung Uhud. Itu giginya. Dia orang Islam. Orang Islam. Kemudian pada masanya Umar bin Khattab apa Abu Bakar ya? Lupa lagi itu. Umar bin Khattab kalau nggak salah ya. Zamannya Abu Bakar gitu. Yang pada waktu itu muncul nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini pinter orangnya. Kalau sekali bicara itu sehingga orang-orang itu tertarik sama dia, kemudian masuk ke dalam golongan dia. Ya, sekalinya bicara. Jadi memukau sekali itu. Kalau dia bicara itu, dia sebagai orang orator ya. Mengaku bahwa dia adalah seorang nabi. Ya. Seorang nabi. Nah, si ini siapa namanya? Rojal Unfuah ini dia minta untuk ketemu dengan siapa? Musailamah al-Kadzab untuk diislamkan ya. Musailamah al-Kadzab diislamkan oleh dia. Sahabat-sahabat yang lain melarang, jangan. Nanti kamu ke bawah sama dia. Enggak, saya akan coba. Dia sombong gitu. Akhirnya datanglah ke tempat Musailamah al-Kadzab, di mana semua orang-orang di situ, itu satu kampung itu sudah masuk agama dia. Ya, agama bikinan oleh dia itu. Ketemulah dengan Musailamah al-Kadzab si Rojal Unfuah ini. Kemudian debat. Wah, debat tentang begini begitu dan sebagainya. Islam itu begini. Kalah siapa? Rojal Unfuah ini kalah. Akhirnya dia masuk agama si Musailamah al-Kadzab itu. Suatu saat zaman Abu Bakar itu kan nabi-nabi palsu itu diperangi itu. Diperangilah. Ya. Nah, si Rojal Unfuah ini jadi tentaranya Musailamah al-Kadzab. Perang, terbunuh dia. Musailamah al-Kadzab mati, dia juga mati. Maka dia matinya mati apa itu?
konyol. Mati konyol. Ya. Kata Rasulullah, nanti dia akan masuk neraka. Ya, masuk neraka. Giginya itu segede Gunung Uhud. Kayak apa ya itu? Di neraka giginya segede Gunung Uhud. Nah itu. Rajal unfakhid. Jadi orang yang murtad itu seperti itu. Masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam bimurad, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita cukupkan. Dan ila liqa fil munasabah al-atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.